PSSI menegaskan bahwa tidak akan ada pemain naturalisasi baru yang bergabung untuk 2 laga tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya memilih untuk memaksimalkan kekuatan tim yang sudah ada. Fokus penuh akan diberikan kepada skuad saat ini dalam menghadapi 2 lawan berat, yaitu Cina dan Jepang, pada bulan Juni mendatang. Langkah ini menunjukkan keyakinan PSSI terhadap materi pemain yang telah dibentuk selama fase kualifikasi. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyebutkan bahwa saat ini belum ada pembicaraan atau rencana untuk menambah pemain lewat jalur naturalisasi. Menurutnya, konsistensi tim justru lebih penting ketimbang terus-menerus mencari tambahan kekuatan dari luar. PSSI ingin agar para pemain yang telah berjuang sejak awal bisa mendapatkan kepercayaan penuh untuk menyelesaikan misi penting ini. Keputusan ini juga mencerminkan bahwa proses pembangunan tim nasional sedang berada di jalur yang solid. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan performa, terutama dari para pemain muda yang mulai menunjukkan kematangan. Erick menyebut bahwa fokus utama PSSI sekarang adalah menjaga kekompakan dan ritme permainan tim yang sudah terbentuk, bukan mengubah komposisi dengan pemain baru yang butuh waktu adaptasi. Dengan 2 laga penting yang akan menentukan nasib Indonesia menuju babak selanjutnya, PSSI ingin meminimalisasi risiko dengan mempertahankan struktur tim yang sudah dikenal oleh pelatih dan para pemain. Konsistensi, chemistry, dan pengalaman bermain bersama menjadi senjata utama untuk menghadapi tekanan di sisa pertandingan. PSSI percaya, dengan semangat juang dan kerja sama tim, Garuda bisa mencetak hasil positif tanpa harus bergantung pada pemain tambahan. Dalam menyambut gelaran Piala Dunia U17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah serius untuk mempersiapkan Timnas U17 Indonesia. Salah satu strategi utama yang langsung dicanangkan adalah menurunkan skuad muda tersebut dalam kompetisi elit Pro Akademi U20. Langkah ini bertujuan agar para pemain muda bisa lebih matang secara teknik, fisik, maupun mental bertanding. Kompetisi yang lebih tinggi usianya ini dianggap sebagai sarana terbaik bagi Garuda Muda untuk mengasah diri sebelum tampil di panggung dunia. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI sudah menjalin komunikasi intensif dengan pelatih Timnas U17 Nova Arianto sejak Timnas tersingkir dari kualifikasi Piala Asia. Bahkan, tidak lama setelah kekalahan dari Korea Utara, PSSI langsung menghubungi Nova untuk menyusun langkah ke depan. Erick menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah menjadikan keikutsertaan Timnas di Piala Dunia sebagai tradisi, bukan sekadar hasil undian sebagai tuan rumah. Dalam program jangka panjang yang dicanangkan, Timnas U17 akan bermain bersama kelompok umur yang lebih tua di EPA selama 3 tahun ke depan. Mereka akan tergabung bersama tim U18 dan U20, dengan harapan mendapatkan pengalaman bermain yang lebih kompetitif dan intens. Para pemain yang tampil di Piala Dunia U17 pada November mendatang juga akan terus dilibatkan dalam berbagai laga EPA hingga kompetisi usai. Ini sekaligus menjadi langkah regenerasi agar sistem pembinaan pemain berjalan berkesinambungan. Setelah Piala Dunia U17 berakhir, PSSI berencana membentuk tim baru untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 yang digelar pada Mei 2026. Menurut Erick, ini adalah bagian dari perencanaan besar PSSI agar timnas kelompok umur memiliki fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Program ini tidak berfokus pada individu semata, melainkan pada pembangunan tim yang solid dan konsisten. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan komitmennya dalam membangun fondasi kuat untuk sepak bola nasional. Salah satu langkah strategis yang segera dilakukan adalah mempercepat proses perekrutan Direktur Teknik PSSI. Menurut Erick, posisi ini sangat krusial untuk merancang dan mengawal program pembinaan prestasi jangka panjang. Tujuannya bukan hanya mencetak pemain berbakat, tapi juga menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan profesional. PSSI sendiri sudah lebih dulu merekrut Jordi Cruyff, mantan Direktur Olahraga Barcelona, sebagai penasihat teknis. Namun peran Cruyff bersifat lebih strategis dan makro, sementara Direktur Teknik nantinya akan bertugas mengeksekusi rencana teknis secara lebih detail di level pelatih, pemain, dan struktur kompetisi. Ia menambahkan bahwa Cruyff sudah menyusun peta awal program yang kini tinggal dikembangkan bersama Dirtek baru. Saat ini, posisi Direktur Teknik di PSSI memang sedang kosong sejak Frank Wormoed meninggalkan jabatannya. Sebelumnya, kursi itu sempat ditempati Indra Syafri dari tahun 2020 hingga 2023.
Kekosongan ini tentu berdampak pada jalannya pembinaan teknis di berbagai level usia. Erik ingin memastikan posisi strategis ini segera terisi oleh sosok yang kompeten dan memiliki visi jangka panjang yang sejalan dengan arah baru PSSI. Dengan adanya kolaborasi antara penasihat teknis Jordi Cruyff dan direktur teknik yang akan datang, PSSI berharap bisa menyatukan visi antara pembinaan usia dini, pelatih lokal, serta integrasi antar level timnas. Perekrutan ini bukan sekadar administratif, tapi bagian dari revolusi struktur sepak bola nasional. Erik menekankan bahwa ke depan, prestasi sepak bola Indonesia harus dibangun lewat sistem, bukan kebetulan atau bakat individu semata. PSSI resmi menunjuk Kabupaten Sidoarjo sebagai tuan rumah Piala AFF U23. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal Yunus Nusi. Keputusan ini menjadi langkah strategis PSSI dalam mendistribusikan event sepak bola besar ke berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Turnamen tingkat ASEAN ini dipastikan bakal menjadi sorotan karena menyangkut masa depan sepak bola kelompok umur. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemilihan Sidoarjo bukan tanpa alasan. Stadion Gelora Delta Sidoarjo baru saja rampung direnovasi dan kini siap menyambut laga internasional. Bahkan, stadion ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap infrastruktur sepak bola nasional. Dengan fasilitas yang sudah diperbarui, stadion ini dianggap layak menggelar ajang sekelas Piala AFF U23. Selain faktor kesiapan stadion, PSSI juga mempertimbangkan aspek pemerataan lokasi penyelenggaraan turnamen. Menurut Erik, Jawa Timur memiliki potensi besar dan fanatisme sepak bola yang kuat. Namun selama ini pelaksanaan event besar seringkali hanya terpusat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Oleh karena itu, Sidoarjo dipilih agar daerah lain juga bisa merasakan atmosfer kompetisi internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menunjuk Sidoarjo sebagai tuan rumah, PSSI berharap bisa menghadirkan suasana pertandingan yang meriah sekaligus mendorong semangat masyarakat daerah dalam mendukung timnas U23. Turnamen ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PSSI untuk meningkatkan kualitas kompetisi kelompok umur, sekaligus memperkuat sistem pembinaan yang sudah dirancang sejak level U16 hingga senior. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa pengalaman bertanding di Piala Asia U17 membawa dampak besar terhadap perkembangan tim. Ia menyebut bahwa turnamen tersebut menjadi ajang pembelajaran penting bagi para pemain muda Garuda. Tidak hanya dari sisi permainan, tapi juga dalam hal mental dan ketahanan menghadapi tekanan. Menurut Nova, para pemain kini menunjukkan kemajuan signifikan dalam menghadapi pertandingan level tinggi. Salah satu peningkatan yang paling mencolok adalah kekuatan mental dan skill individu pemain. Nova menilai bahwa para pemain tampil lebih percaya diri di lapangan, bahkan ketika menghadapi lawan yang secara kualitas jauh di atas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertanding, tapi juga berkembang dari setiap menit bermain di atas lapangan. Nova juga menekankan pentingnya menjaga momentum positif ini menjelang Piala Dunia U17. Menurutnya, hasil dari Piala Asia bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan proses pembentukan karakter dan kesiapan teknis para pemain. Ia mengamati peningkatan signifikan dalam aspek teknik dasar, pengambilan keputusan, serta kekompakan tim selama turnamen berlangsung. Semua hal itu menjadi bekal penting untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Dunia nanti. Dengan waktu persiapan yang terus berjalan, Nova berharap seluruh pemain bisa mempertahankan semangat dan perkembangan positif tersebut. Ia mengingatkan bahwa kesempatan bermain di level dunia adalah pengalaman langka yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Nova ingin para pemain tetap fokus, disiplin, dan terus belajar dari setiap laga. Targetnya jelas, tampil maksimal dan membuktikan bahwa timnas U17 layak bersaing di panggung internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan visi besar untuk menjadikan lolos ke Piala Dunia sebagai tradisi bagi sepak bola Indonesia. Apresiasi tinggi ia berikan kepada Timnas U17 Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dan tengah bersiap menuju Piala Dunia U17. Erik berharap semangat dan prestasi tim muda ini bisa menjadi contoh positif bagi semua kelompok umur, hingga timnas senior. Ia ingin pencapaian besar tidak berhenti di satu generasi saja. Erik menyebut bahwa keberhasilan tidak boleh hanya datang karena menjadi tuan rumah, melainkan harus dicapai lewat proses, sistem, dan konsistensi.
Ia mengakui timnas U20 yang sempat dibesut Indra Syafri belum berhasil menembus Piala Dunia. Namun pengalaman itu harus jadi pelajaran berharga. Kini, dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ada harapan baru untuk menembus Piala Dunia Senior melalui kualifikasi zona Asia. Skuad senior Garuda saat ini sedang berjuang keras di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meski berada di posisi keempat, peluang untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka lebar. Erik percaya bahwa dengan kerja keras, strategi tepat, dan dukungan maksimal, impian besar tampil di Piala Dunia bukan hal mustahil. Apalagi dengan pondasi pembinaan yang kini semakin diperkuat dari level usia muda. Lebih jauh, Erik mengajak seluruh elemen di timnas untuk menjadikan impian lolos ke Piala Dunia sebagai misi kolektif. Menurutnya, budaya prestasi harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya bergantung pada satu tim atau pelatih. Komitmen ini ia suarakan sebagai langkah jangka panjang agar sepak bola Indonesia tak lagi sekadar mengejar peluang, tapi menjadi negara yang konsisten hadir di panggung dunia.